Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun yang terhormat untuk Pak Dr. Mutahdi Sarjana Hukum Magister Hukum selaku dosen pembimbing ilmu negara kelas G. Di sini saya M. Galiviandika NPM 21120111015 ingin menyampaikan hasil karya saya yang berupa materi dalam bentuk PPT yang didapat selama Pak Mutahdi menjelaskan atau mengajar di kelas kami, atau materi tersebut baik berupa di kelas maupun di Zoom meeting. Tanpa berlama-lama, lanjut akan saya jelaskan atau saya bahas materi tersebut. Pak Mutahdi menjelaskan apa itu ilmu negara. Ilmu negara ialah suatu ilmu yang mempelajari seluk-beluk dan asal-usul negara, yang dimana diadakan penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri, serta seluruh persoalan di sekitaran negara. Objek kajian ilmu negara. Objek kajian ilmu negara sendiri adalah negara dari sifat atau dari pengertiannya yang abstrak, umum, universal, yang menyelidiki asal mula negara, tipe-tipe negara, tujuan dan fungsi negara, juga hakikat negara, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan. Karena mempunyai cabang-cabang ilmu pengetahuan yang antara lain seperti hukum tata negara atau disebut juga HTN, yang dimana HTN ini hukum yang mengatur organisasi negara. Yang kedua ialah hukum administrasi negara atau HAN, yang dimana seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya. Yang ketiga yaitu ilmu politik, ialah ilmu yang mempelajari bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan dari sistem itu. Lanjut ke unsur-unsur negara, yang dimana unsur-unsur negara adalah elemen-elemen atau bagian-bagian penting dari kesatuan yang besar dari suatu organisasi negara, atau hal-hal yang dianggap perlu terbentuknya suatu negara, yang terdiri atas daerah atau wilayah, rakyat atau penduduk, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Lanjut, kita akan membahas asal mula negara, yang dimana mengetahui asal mula negara ini dapat digunakan dua pendekatan. Yang pertama itu teori primer. Teori primer ini atau bisa disebut faktual atau pokok. Yang kedua yaitu teori sekunder, yaitu teoritis atau secara murni, dan memuat beberapa teori dalam teori asal mula negara. Ada 8 teori. Yang pertama yaitu teori perjanjian masyarakat, yang kedua teori pengalihan hak, yang ketiga teori penaklukan, yang keempat teori organis, yang kelima teori ketuhanan, yang keenam teori garis kekeluargaan, yang ketujuh teori metafisis, dan yang terakhir teori alamiah. Lanjut, materi mengenai tujuan dan fungsi negara yang saya dapat pada saat kamu tadi menjelaskan, yaitu tujuan tanpa fungsi adalah steril, sedangkan fungsi tanpa tujuan adalah hal yang mustahil. Jika tujuan dan fungsi ini dikaitkan dengan negara, maka tujuan menunjukkan apa yang secara ideal yang hendak dicapai oleh negara itu, sedangkan fungsi merupakan pelaksanaan cita-cita itu dalam kenyataan. Di sini ada beberapa perbedaan yang tajam antara istilah tujuan dan fungsi. Yang pertama, tujuan itu mengutamakan adanya sasaran yang hendak dicapai sebelum sudah dijelaskan. Sedangkan fungsi itu menunjukkan keadaan gerak atau aktivitas dan termasuk dalam suasana kenyataan. Lembaga perwakilan, yang dimana lembaga perwakilan ini merupakan cara yang sangat praktis untuk memungkinkan anggota masyarakat menerapkan pengaruh terhadap orang-orang yang menjalankan tugas kenegaraannya. Maka lembaga perwakilan ini merupakan unsur yang paling penting di dalam sistem pemerintahan yang demokrasi. Lanjut untuk pembahasan yang terakhir, yaitu alat pelengkap negara, yang dimana lembaga negara yang menjalankan fungsi secara negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang yang terdiri dari DPR, DPD, dan MPR. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yang dimana sebagai pelaksana undang-undang yang terdiri dari presiden. Yang terakhir yaitu kekuasaan yudikatif
sebagai penegak atau menghakimi yang terdiri di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Mu tadi selalu berguna ke depannya untuk saya secara pribadi. Saya M. Gali Vendika, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.